Mouse magnesium itu banyak bolong-bolong biar dia enteng, tapi dia masih kuat gara-gara bahannya besi. Dan ini ada mouse plastik yang walaupun dia nggak ada bolong-bolong, beratnya itu hampir sama. Jadi ini adalah Aula SC800, dan selain enteng dan murah, dia juga udah pakai sensor 3395. Tapi jujur aja, abis lihat harga dan beratnya, gue langsung beli dan cobain. Langsung aja kita mulai dengan unboxing, karena ya kita juga bayar buat packagingnya. Kotaknya basic aja, cuma nama mouse, brand, dan gambar mouse-nya. Untuk buka boxnya, tarik ke atas segini, tapi nggak bisa didorong dari bawah karena bagian bawahnya itu ketutup. Lalu mirip mouse lain yang ngikutin box iPhone itu, di slide ke atas aja. Di paling atas boxnya ada mouse-nya langsung yang ditutupin plastik dan dialasin busa. Di bawahnya lagi ada box aksesorisnya. Di dalamnya ada grip tape, ada kartu garansi, dan ada 2 set full case yang hitam ini. Ada kabel paracord USB-A to Type-C juga, dan ada dongle-nya. Dongle-nya ada RGB, atau lebih tepatnya B doang, karena ya dia cuman blue. Oke, pas lagi omongin dongle-nya, gue juga mau komenin dongle mereka. Ini lumayan gede, yang biasa buat dongle 8K, tapi ini tuh sebenarnya cuma dongle 1K doang ya. Jadi gue rasa agak aneh aja, karena gue sendiri kalau buat dongle 1K gue lebih suka dongle yang kecil gini, seperti yang di VXE ini, karena dia lebih kecil dan lebih gampang, lebih portable, lebih gampang juga kalau buat colok ke komputer tuh nggak usah pakai kabel lagi. Dia pakai yang gede gini, gue rasa agak ribet dan kurang praktis aja. Tapi kalau ya mouse ini cuma dipakai buat di rumah doang, ini juga nggak terlalu masalah sih. Langsung aja ke feel-nya ya. Pas gue pegang mouse ini untuk pertama kalinya, gue ngerasa bahwa mouse ini ya dia nggak ada coating. Jadi mirip misalnya kalau yang gini nih, budget mouse lain yang bagus banget juga untuk harganya, tapi ya teksturnya lebih enak kalau ada coating aja, dan mouse-nya juga bakal kerasa lebih premium. Tapi ya gue sendiri nggak ada masalah sama ini, cuman ya mungkin lama-lama kalau kotor bisa agak kasar aja. Dan scroll wheel-nya udah rubberized ya, jadi feel-nya enak, dan dia ada dots gini. Tapi ya kalau rubber biasanya paling lama-lama bisa kotor aja. Ya untuk posisinya nggak terlalu tenggelam ya. Tapi gue rasa lebih bagus kalau dia lebih nonjol keluar aja. Seperti kayak di VXE ini, dia lebih nonjol keluar dibanding yang ini, dia lebih tenggelam gitu. Tapi ya dia nggak cukup tenggelam untuk ini jadi masalah, jadi ya oke aja. Scrollnya sendiri lumayan enteng, tapi agak berisik juga masih. Dan buat klik scroll wheel-nya lumayan responsif ya, dan overall gue rasa scroll wheel-nya lumayan bagus. Omongin tentang kliknya, langsung aja kita ke left and right click ya. Gue rasa left and right click-nya agak berat, tapi ya nggak sampai jadi masalah kalau dibandingin mouse lain. Dan untuk feel tactile-nya oke, tapi ya nggak kerasa premium, kerasa agak murah aja. Tapi ya ini juga bukan masalah sih sebenarnya. Wobble-nya ada, tapi lumayan minim dan nggak bakal kerasa kalau kalian lagi pakai. Dan untuk side buttonnya, jujur aja ini bagian yang gue paling kurang suka. Untuk posisinya gue rasa dia agak terlalu ke depan kalau gue pakai fingertip grip, sehingga agak jauh aja. Tapi kalau gue pakai claw grip ke depan gini, dia rasanya sih aman-aman aja. Dan mungkin juga ini cuman gara-gara tangan gue kecil aja. Buat suaranya dia hampir silent ya, dia lebih nggak berisik. Nah untuk feel-nya dia agak mushy, dan ini bisa dipencet lumayan dalam juga ya, jadi biasanya nggak segini ya. Dan kliknya sendiri sih lumayan enteng, jadi ya oke aja. Oke, salah satu hal yang paling penting buat mouse seenteng ini yang bahannya plastik itu adalah build-nya ya. Dan gue harus bilang, mouse ini tuh build-nya lumayan bagus, mau dari atas atau dari sampingnya. Kalau gue pencet-pencet itu dia lumayan kokoh, nggak bisa dibilang keras juga, karena di beberapa poin itu kalau gue pencetnya cukup kencang itu masih kerasa ada flex, tapi ya dia masih kokoh banget. Ya pastinya kalau di bagian bawah ada lebih banyak flex ya, tapi gak ada yang pencet bagian bawah, jadi ini bukan masalah. Untuk shape-nya sendiri, hal yang paling menonjol buat gue pas gue pegang pertama kali itu bagian hump-nya ya. Bagian belakangnya itu mirip sama VXE R1 SE, tapi untuk hump bagian depannya dia itu jauh lebih tinggi, dan dia mulai naiknya itu jauh lebih cepat juga dibandingin VXE R1 yang bagian depannya itu kurang lebih agak flat. Untuk bagian pinggirnya ini ada curve ya, tapi dia curve-nya gue rasa agak ke depan gini, sehingga dia kurang pas kalau gue pakai fingertip grip biasa doang. Tapi overall gue rasa mouse ini tuh shape-nya lumayan aman dan bagus untuk banyak ukuran tangan. Buat software-nya bisa di-download dari Google Drive, link di website mereka. Jadi ya bukan web driver. Dan buat software-nya sendiri biasa aja, software Cina ODM. Dan buat yang ini nggak ada bahasa Inggrisnya. Jadi ya gue pakai Google Translate di HP dan ditempelin ke monitor.
Di software sendiri ada settingan DPI, polling rate, dan ini lift of distance, ripple control, angle snapping, dan motion sync. Di kiri itu off dan di kanan itu on. Cuma masalah gue dengan software ini itu dia itu agak lemot. Jadi kalau kalian misalnya kalian nyalain angle snapping, softwarenya bakal ngeload selama mungkin 10 detik kan sebelum dia bakal nyala, dan dalam 10 detik itu kalian nggak bisa settingin hal yang lain di software ini. Jadi lama-lama itu agak nyebelin aja sih. Dan baterai di mouse ini tuh udah 250 mAh. Jadi ya biasa aja buat mouse budget. Biasa gue bisa tahan sekitar 1 mingguan sebelum cas, tapi ya ini tergantung pemakaian. Dan pengalaman gue pakai mouse ini tuh lumayan bagus ya, performance-nya smooth banget dan sensornya juga udah berfungsi dengan baik buat trackingnya di glass pad gue. Dan gue juga cepet banget buat terbiasa pakai mouse ini. Cuman sekitar 10 menitan doang gue udah lumayan kebiasa dari Beast X Mini gue, yang bentuknya itu bener-bener beda banget. Buat value-nya dia di harga 500 ribuan sih lumayan bagus menurut gue. Untuk mouse enteng yang lain yang harganya deket itu cuman ada Vortex Series Inno X3. Tapi gue sendiri udah memiliki pengalaman yang lumayan kurang bagus dengan produk-produk Vortex Series, sehingga gue lebih pilih pakai brand random dari Cina yang so far sih gue belum ada masalah sama sekali dengan produk-produk mereka. Jadi ya overall shape-nya aman dan cukup buat memberikan gue pengalaman main yang baik pas gue pakai. Dan walaupun ada beberapa hal yang bisa lebih baik seperti ya side buttonnya ataupun softwarenya yang gue rasa agak kurang aja, mouse sendiri gue nggak ada komplainan yang terlalu mencolok, dan gue rasa untuk harga di sekitar 500 ribuan ini adalah mouse yang bisa gue rekomen kalau kalian mau cobain mouse yang bener-bener enteng.